Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Di senja ini, saya akan sampaikan tentang bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tatkala beliau dilanda marah. Jadi kadangkala suami itu tidak tahu bagaimana cara memperlakukan istrinya, kata-katanya, kemudian ungkapan-ungkapannya, termasuk juga wajahnya tatkala seorang istri itu marah padanya, apa yang harus dia lakukan, kemudian kata-kata apa yang harus dia ucapkan agar hati sang istri tidak terbakar amarah lebih banyak. Suatu saat diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ghadibat marratan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha marah ya. Kemudian sang Nabi yang mulia, seorang suami yang baik pada istrinya ya. Seorang suami yang tahu perasaan sang istri, seorang suami yang mengerti tentang psikologis sang istri. Termasuk seorang suami yang tahu female brain istilahnya, otak seorang wanita, cara berpikir seorang wanita. Beliau berkata dengan sangat lembut, ya, dengan mengatakan begini, ja'a syaitanuki, ya, Aisyah katanya, kok kayak diserang syaitan kamu itu, ya. Faqalat, wa ma laka syaitan, kata Aisyah, apakah kau tidak ada setan pada dirimu? Rasulullah SAW dengan tenang ya, tidak usah emosi gitu kalau kita ternyata ada di antara kita yang istrinya marah, kemudian terbakar amarahnya ya. Bala, kata Rasulullah. Oh iya, pastilah ada juga, kata Rasul ya, ada juga. Tapi gini loh Aisyah, kata Rasulullah SAW, walakin da'utullah, tapi aku berdoa kepada Allah agar dia tidak datang pada aku, agar aku tidak marah-marah, agar aku tidak dilanda murka yang kemudian menjadikan aku tidak indah dipandang, kemudian aku kehilangan kontrol dan seterusnya. Fa'anani, kemudian Allah menolongku, membantuku, aslam, kemudian aku selamat ya dari serangan setan itu. Fala ya'muru illa bil khair, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Dan marah itu sebenarnya satu penyakit jiwa ya, yang kadangkala muncul pada sesuatu yang sebenarnya itu tidak mesti marah, tapi kemudian marah. Dan tentu saja pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha mengalami hal ini ya. Dan ini normal seorang wanita mungkin marah pada suaminya, dan bahkan juga ini sang Nabi Muhammad SAW, Aisyah juga marah di hadapan sang Nabi. Mulai itu apalagi kita yang laki-laki yang kadang-kala memang kurang perhatian, kemudian seenaknya sendiri. Sang Nabi ini SAW adalah sosok yang sangat-sangat memperhatikan wanita, yang bahkan disebutkan innaman nisa syaqaiqur rijal, sesungguhnya wanita itu adalah partner perempuan, bukan partner laki-laki, bukan subordinasi laki-laki, yang menggambarkan kesetaraan dan yang dibedakan oleh pembagian tugas saja di tengah-tengah keluarga ya. Ini kemudian pada saat yang lain, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya ya. Kemudian pada suatu saat kana idza ghadibat Aisyah akhadha bi anfihi.
Ya, Rasulullah SAW tatkala istrinya itu marah, ya, beliau tidak feedbacknya bukan marah juga, responnya bukan marah juga. Tetapi bagaimana beliau mengungkapkan kata-kata yang indah pada istrinya yang tercinta ini, termasuk pada istrinya yang lain. Beliau tidak pernah menyakiti hati seorang wanita dan tidak pernah mencederai hati seorang wanita, tidak pernah melukai hati seorang wanita. Rasulullah sangat lembut terhadap perlakuannya terhadap wanita, terhadap istrinya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang paling baik pada istrinya, paling lembut pada istrinya, paling perhatian pada istrinya, paling apresiatif pada istrinya. Kemudian Rasulullah memencet hidungnya sedikit, ya, tentu saja tidak dipencet pok gitu, sehingga kemudian kehilangan nafas. Tidak, tentu saja tidak pernah dilakukan oleh seorang nabi yang mulia ini. Kemudian Rasulullah mengatakan satu perkataan indah, sejuk itu pada istrinya, Uwaish, wahai Aisyah kecil, Masya Allah, kau gimana sih, kok marah-marah begini, ya, kuli, katakan, kata Rasulullah SAW, berdoalah engkau, Allahumma ya Rabba Muhammadin Nabi, ighfir li dhambi, wa athib ghaidha qalbi, wa ajirni min madallatil fitan, ma dhahara minha ma batan. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan doa ini, Allahumma ya Allah ya Rabba Muhammad, wahai Tuhan Muhammad dan Nabi, yang sang Nabi, ighfir li dhambi, ampuni dosaku, azab ghaidha qalbi, dan sirnakan, hilangkan, pergikan puncak marah dalam hatiku, wa ajirni min madallatil fitan, dan kemudian selamatkan aku dari segala ketergelinciran fitnah, ma dhahara minha ma batan, yang zahir, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Kemudian Rasulullah mengajarkan fal yakul dzalik wal yajlis idza kana qa'iman wal taji idza kana jalisan. Rasulullah mengajarkan trik selanjutnya adalah tatkala seseorang hendaklah dia mengatakan doa ini, siapapun, ya, baik seorang perempuan ataupun seorang laki-laki, Rasulullah ajarkan mengajarkan Allahumma ya Rabba Muhammadin ighfir li dhanbi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni min madallatil fitan ma dhahara minha ma batan. Falyakul dzalik, tatkala seorang marah, kemudian hendaklah mengucapkan doa tadi, wal yajlis, apabila dia ingkana qaiman, hendaklah dia duduk kalau dia dalam keadaan berdiri pada saat marahnya, dan setelah berdoa, kemudian falyataji idza kana jalisan, kalau dia kalau dia berada dalam posisi duduk, maka hendaklah dia berbaring. Dan insya Allah dengan berbaring seseorang tidak akan marah lagi, ya. Kalau masih marah dalam keadaan berbaring, itu kata Roma Irama terlalu, gitu ya, terlalu sudah. Orang itu kalau sudah berbaring biasanya dia tenang hatinya, kembali emosinya teratur, terkontrol, dan seterusnya. Jadi pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, dalam hal kekeluarga kita memang diperlukan kearifan, kebijakan, kekaleman, cool, gitu ya, tidak meledak-ledak sehingga kemudian ledakan ini menjadikan keluarga kita itu, ya, kalau rumah itu ada seringkali ledakannya kan lama-lama juga hancur, ya, lama-lama juga remuk, lama-lama juga runtuh karena ada ledakan-ledakan yang tidak perlu di rumah kita. Rasulullah SAW, dia Waish itu kata-kata dari Aisyah kecil, ya. Kalau Aisyah itu kata-kata yang besar, ya, panggilan besarnya, tapi kalau nicknya itu Waish, sama dengan Humairah, Hurairah, dan seterusnya. Dan ia ingin menggambarkan bagaimana lembutnya sang Nabi terhadap setiap orang. Tentu saja yang paling dekat adalah keluarganya sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari itulah seorang laki-laki, ya, tidaklah perlu menjudge istrinya, menghukum istrinya dengan kata-kata yang kasar, yang menjadikan benturan antara kasar dan kasar itu adalah kehancuran.
Tapi tatkala kasar bertemu lembut, maka yang kasar ini terserap oleh yang lembut, dan lama-lama dia akan berluluh sendiri. Hati yang kasar, mungkin ucapan yang kasar, tatkala balas dengan yang kasar, maka akan terjadi ledakan. Tapi tatkala perkataan yang kasar dikatakan oleh seseorang, kemudian kita serap dengan kelembutan, maka dia tertelan oleh kelembutan itu. Rumah kita jaga. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat penghuni rumah kita, terutama keluarga kita, Bapak rahimakumullah, perhatikan, ajari istri kita untuk berdoa, ajarin mereka untuk sabar dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya banyak faedah yang kita dapatkan tatkala kita meredam kemarahan itu ya. Meredam kemarahan salah satu diantaranya adalah kita bahwa pahala untuk menahan amarah itu sangat-sangat besar. Kemudian kita juga, kalau orang marah itu jelek loh, wajahnya itu tidak indah ya, dia seperti singa lapar. Kemudian dan kita lihat seseorang yang sedang marah, dia merah mukanya, kemudian taringnya seakan-akan keluar. Dan lihat ya, kalau kita bandingkan, kita akan sama juga tatkala kita mengalami hal yang sama ya. Kemudian tatkala kita bersabar itu disebutkan oleh Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin ini, beliau mengatakan bahwa hendaklah seorang katakan jangan sampai marah, dia hendaklah yatahallam, yakni bersopan bersantun ria dalam kehidupannya, karena sesungguhnya orang-orang santun itu tidak dimiliki, sifat santun itu tidak dimiliki kecuali para anbiya dan para rasul alaihissalam. Tatkala kita bisa menahan amarah kita dan kita santun dalam kehidupan ini, maka sebenarnya salah satu sifat dari sifat anbiya, yakni al-hulm, kesantunan itu telah kita miliki. Selamat menjadi keluarga yang baik, suami yang baik, yang memiliki kata-kata lembut pada istrinya, santun pada mereka, tidak pernah mencederai hatinya, dan tidak pernah menjadikan luka menganga dalam hati sang istri. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan ketahuilah, kata Rasulullah SAW, bahwa aku orang yang paling baik, yang paling santun pada istriku, pada keluargaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.